Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di dalam majelis ini, untuk kita sama-sama menuntut ilmu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca akan kitab pelajaran kita, ulun akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada hari Ahad yang lalu. Ada di antara ibu-ibu betakon, tahu sidin hadir ada oleh masalah daging tupai. Ya Pak, betakon sidin. Halal lah daging tupai itu dimakan ya. Jadi ulun kada tahu jawabannya, cuman ulun betakon lawan guru ulun lewat chat aja, saya betakon lalu dijawab sidin. Nah, nih ulun bacakan jawaban sidin. Daging tupai itu halal ya sidin? Nah, halal, dan statusnya itu kayak kelinci, kayak daging kelinci, kan kelinci kan halal. Nah, kenapa jadi tupai itu halal dan statusnya itu kayak daging kayak kelinci? Karena tidak bercakar tajam dan tidak bertaring tajam. Nah, biasanya kan kalau binatang yang bercakar tajam, kayak elang kan, itu pakai cakar makannya tak, atau kayak bertaring tajam seperti kucing atau harimau. Nah, itu biasanya pemakan bangkai dah. Nah, tapi kalau daging tupai ini halal aja sih, kayak kelinci. Nah, adapun hempadu ular kobra, takutnya sama tuh. Kalau daging tupai ini kan halal tadi dagingnya, jadi untuk pengobatan enggak, untuk yang dimakan gesen iwak lauk kah, boleh aja, namun halal tak. Adapun nang apa tuh, empedu kobra itu kan ular tuh haram kan dagingnya, ada halal. Cuman telurnya halal kemarin. Intalu ular dapat di kebun misalnya intalu ular nih. Nah, itu boleh aja. Adapun daging ularnya haram, termasuk empedunya haram. Nah, cuman soal itu alasan sidin nabi yo empedu korban itu kesan obat aja. Obat apa tuh? Pian kayak yang tahun ya. Nah, datang di ibunya. Yang bertakon hanya lo menjawabkan masalah daging tupai itu deh. Daging tupai itu halal. Berarti emang halal tuh kesan pengobatan kah? Kesan lauk-lauk kah? Boleh. Karena statusnya kayak daging kelinci. Karena tupai itu jasidin tidak mempunyai cakar yang tajam, tidak mempunyai taring yang tajam. Nah, ini kobra itu kan ularnya kan haram nih. Ular itu haram dagingnya dikonsumsi, dimakan. Termasuk yang empedunya haram. Cuman tadi alasannya gasan
Pengobatan, obat apa tadi? Tipes. hepatitis. Hepatitis. Nah, jadi lah kalau masalah obat itu ada juga syaratnya. Syaratnya kayak ini. Nah, kalau untuk pengobatan, misalnya mauntal, empedu, kobra atau ular, syaratnya untuk pengobatan nih, tapi ada syaratnya. Yang pertama lah, syaratnya lah penyakitnya mematikan. Hepatitis itu mematikan lah. Yang udah lipat. Iya, amun kelawasan bisa mati ya lah. Ya kita nih biar kada penyakit gini lah. Kelawasan mati ya lah. Nah, itu kalau syarat pertama kalau penyakitnya mematikan, artinya mun penyakit biasa itu kawan itu kada dibolehkan. Tapi kalau ibaratnya bila kada montal itu bisa mati. Enggak. Itu syarat yang pertama lah, syaratnya penyakitnya mematikan. Nah, yang kedua syaratnya kada ada obat yang halal. Obat yang halal itu ada lagi kecuali yang haram. Nah, atau ada juga obat yang halal nih. Misalnya di rumah sakit tapi kada kau ambil. Bisa juga karena jauh, bisa juga kada kau nukar karena kelarangan. Orangnya miskin nih. Artinya mun kau aja ke dokter, kau aja bayar, nukar obat, duitnya ada, operasi kau aja, rawat inap kau aja, maka tetap haram makan obat yang haram. Nah, jadi syaratnya tuh kada lagi nang obat nang halal atau kada kau nukar atau kada dokter. Nah, syarat yang ketiga, terbukti sudah misalnya bisa menyembuhkan. Bisa terbukti lah menyembuhkan yang empedu kobra. Kalau menurut kebiasaan lah. Itu obat propolis ya juga kemarin kan nembus. Obat lain ada juga. Oh iya. Memang ya alhamdulillah sembuh aja. Artinya banyak orang yang sudah sembuh. Artinya sudah terbukti. Amun coba-coba aja misalnya gegawayan jarna berarti kada menurut pendapat kebanyakan orang bahwa itu menyembuhkan. Nah, itu kan aja. Kemudian yang keempat syaratnya sebatas untuk berobat saja. Artinya apa? Sebatas menghilangkan penyakit, bukan untuk dinikmati. Misalnya di sate, di sop. Itu kan tuh kesan lauk pauk nih, ini sebatas kesan obat. Amun menikmati kan diingat lagi aja lawan tujuan awal itu berobat. Nah, karena kenyamanan kayak misalnya ya kalau itu syaratnya 4 syaratnya. Yang pertama penyakitnya mematikan, kedua kada ada lagi obat yang halal atau kada nukar, ketiga sudah terbukti menyembuhkan, keempat itu sebatas bawa obat aja, kada kawa dikonsumsi untuk di lauk pauk nang lain. Nah, itu baru nang kayak intalo yang penuh berat itu bolehnya. Kayak itu. Nah, ini kiasnya kayak orang kelaparan di hutan. Di hutan misalnya kelaparan, kadeda nang nasi, kadeda nang lauk pauk, adanya apa adanya tikus saja. Ini tangkapnya aja tikus. Tapi di hutan tuh ada Jepang lagi apa daun-daun rumput-rumput masih kawat tuh pada kawal lagi makan tikus. Enggak, anggap di padang pasir. Nah, di padang pasir tuh ada pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Nah, adanya ular misalnya, bolehnya makan ular untuk bertahan dia hidup. Cuma sekedar menahani hidup aja kada kawan sampai kanyang sampai meriga disatinya macam-macam nah kada kawat. Ad-daruratu tubihul mahzurat ya. Darurat itu membolehkan nah kada boleh. Ini kan darurat bang lah. Nah, kemudian ada juga nang betakon paman juga betakon untuk masalah intalo ayam nang sudah ada anaknya di dalam. Nah, itu kalau intalo ayam amun nang kada ada apa-apa kecuali nang putih dan kuning itu kan itu boleh aja dah, nyata tuh boleh dah. Jangan kan intalo ayam intalo ular gitu boleh, buaya gitu boleh kan. Mun kada ada nang bau urat tuh kada ada apa-apa. Nah, bila sudah ada berbentuk
Itu disebut dengan embrio, kan namanya embrio namanya. Nah, telur ayam yang ada embrionya, bila embrionya itu dicek tidak bernyawa, maka halal. Tapi bila sudah pina bernyawa atau bergerak sudah. Nah itu berapa lagi? Berapa lagi? Jadi amun sekedar berurat itu kan apa tuh? Ada kalau pina berurat abang tuh masih boleh. Masih boleh karena dianggap belum bernyawa lagi. Tapi kalau sudah berbentuk, bermata, sudah apa sudah biasanya makanan buah Thailand gitu di sana. Intalo tuh sudah diharaminya sudah. Para pemacah ada dijarangnya. Mbak tuh dijarangnya, mbak tuh sampai masak dimakannya. Pina kenyamanan manginya. Ada nang bentuk ayamnya sudah itu. Nah kalau sudah bernyawa itu haram hukumnya. Ini kan saya kan bisa sembelih itu. Jadi orang-orang bahar itu salah ya guru deh. Anu lagi nu diharami sama alaman ya. Karena kalau dimakan. Kalau baurat itu rasanya belum lagi menyawa kayak saya. Jawaban guru orang kayak itu bang. Berarti artinya nang sama alaman artinya 2 malaman bahabang tuh ya. Nang masih baurat tuh kan apa lah saya dibuangi uratnya. Kan uratnya tuh kawa dipisah masih. Lawan nang putihnya. Jadi bila kita memacah ada uratnya buangi uratnya tuh. Nang luar kan biasa darahnya tuh ada buangi, soalnya darahnya itu najis. Asal kalau dipisah, jangan jangan langsung aduk. Itu penting gitu menjamu itu lah dikasih pilih tuh untuk menjamu. Bila ada abang darah. Bila ada abang darahnya itu jangan diaduk, dibuangi. Nah diambil yang putih, yang kuningnya itu masih kawan itu. Tapi kalau sudah nang bentuk waktu pada awal lagi nih tuh. Nang sudah bentuk bermuhaba batis bahalar itu. Nah apalagi misalnya bergerak-gerak sudah. Nah jadi tergantung anunya nang embrionya tuh mun kada bernyawa misalnya masih halal. Kemudian ada lagi nang batakun soal tuh paman juga, batakun nang masalah siput atau bekicot kah namanya. Nang biasanya ada pian mau di dinding-dinding di belakang-belakang dapur. Nah, di WC itu. Nah, itu untuk gunakan juga Jasidin. Kalau bekicot atau bahasa Arabnya kan halzun. Kita mazhab Syafi'i hukumnya haram. Kalau misalnya di sate bekicot ya. Haram karena apa? Karena masuk kategori binatang yang menjijikan. Ada dalam Al-Qur'an tuh wa yuharrimul khaba'is kalau itu salah. Allah mengharamkan sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikan. Jadi mengambil dalil di situ karena itu dianggap menjijikan bagi pandangan orang Arab sehingga diambil hukumnya secara keumuman yaitu haram. Kecuali ada kecualinya nih. Pendapat Imam Malik lah itu menghalalkan itu nang siput tuh nah. Siput tuh halal bagi Imam Malik tapi kalau kita Imam Syafi'i haram karena dianggap sesuatu yang menjijikan. Nah sudah tadi. Kemudian kita baca pelajaran kita halaman 21 kah kalau nggak salah. Nah, najis terbahagi 3 kah nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Najis terbagi 3 secara garis besarnya. Najis itu banyak karena hitungan macam-macamnya. Cuman yang banyak itu pun dibagi belum 3. Dan cara menghilangkannya juga dibahas dalam pelajaran ini. Yang pertama ngarannya najis mughalladhah, itu bahasa Arab. Najis mughalladhah yaitu najis yang berat, arti mughalladhah itu berat. Seperti contohnya kotoran itu tahi yang keluar dari dubur tuh. Atau termasuklah kami termasuk kotoran itu tahi kami, atau air liur yang keluar dari mulut kan biasanya, atau peluh yang keluar dari pore-pore awak. Dari siapa? Dari anjing atau dari babi atau binatang yang terlahir dari salah satu dari keduanya. Walaupun misalnya anjing beranak kucing, anak kucingnya tuh sama najis mughalladhah karena mamanya anjing, atau babi beranak ayam. Nah ayam itu najis mughalladhah karena mamanya babi.
Tapi kada datang lagi kita tetamu. Kalau misalnya suatu saat kita tetamu babi beranak ayam, nah ayam tuh kalau dimakan tuh dagingnya tuh najis mughalazah. Kambing lo manusia berkeluarnya. Ada tahu lah. Tapi belum pernah terjadi kalau lah. Seandainya lah kambing kawin manusia. Sakanya beranak kambing pulang. Beranak manusia. Ada jalan kepalanya manusia. Oh, manusia itu kalau boleh dimakan. Jadi pertanyaannya tadi apa? Apakah boleh dimakan gitu kah? Artinya kan dimakan atau tergetok ya. Oh, kata apa itu kalau kambing itu binatang nang halal, binatang yang suci. Kayak anjing. Anjing nggak biar anjing nggak tadi, biar tahu nak tadi. Anjing kawin lawan Manusia. anjing kawin lawan manusia. Manusia ini beginian. Laki nggak bini kan. Contoh kalau mamanya anjing ya lah, mamanya anjing, batu abahnya manusia. Manusia. Sekalinya mamanya ini hamil. Beranak apa? Beranak manusia. Beranak manusia. Haram. Seandainya itu kan najis mughalazah juga. Seandainya terjadi karena mamanya pak anjing. Atau misalnya awaknya dia anjing, bukannya manusia, misalnya tetap najis mughalazah juga. Najis berat juga. Nah, cuman adakah itu pernah terjadi? Di PHP itu bujur kapan ada. Oh, di HP wallah. Kada pian menamui di kamu ada pernah kalau itu kalau amun di HP ini bisa editan macam-macam aja. Kada tahu kita. Nah, itulah. Nah, cara menghilangkannya. Nah, cara menghilangkan najis mughalazah nih, yaitu contoh misalnya lah nang banyak di daerah kita nih nang berkeliaran anjing bang. Kalau babi itu kan tapi ada bahkan kalau tidak ketemu. Mun anjing ulun berjalan mulai sini silan tak ada jadi bisa berselisih anak anjing misalnya. Nah misalnya anjing kan anjing. Kalau anjing inilah kita kada boleh menyakiti, kada boleh membunuh. Walaupun dia binatang najis. Kalau misalnya pian tetamu anjing lalu mengambil batu tawak berdosa. Apalagi misalnya kita nih bisi tetangga non muslim dia bagudan anjing, tetangga kita nih. Lalu kita ambil batu kita tawak anjing kita itu menyakiti hati tetangga kita. Nggak boleh juga. Nah, tapi kalau kita tetamu babi itu kita sunat membunuh. Babi itu sunat dibunuh. Tapi ini babi nang balapas. Amun tetangga kita jangan juga. Itu menyakiti hati tetangga. Misalnya kita bertetangga non muslim, orang punya begeduan babi, jangan. Ya, ini misalnya babi liar, itu boleh membunuh. Itu diantara tugas Nabi Isa di akhir zaman. Nabi Isa kan masih hidup nih, ada di langit nih. Kita turun ke bumi, sini membunuh Dajjal. Di antaranya membunuh babi. Babi dibunuh Nabi Isa. Kira di akhir zaman ada lagi orang sati babi itu ada lagi. Esok babi itu ada lagi dibunuhi Nabi Isa babi ada lagi ini zaman itu. Wah ini kan banyak aja nih babi ini orang-orang non muslim atau juga makan babi. Bahkan ujar bubuhan mereka babi itu adalah daging yang paling nyaman, mengalahkan nyaman daging sapi, mengalahkan. Cuman kita ada boleh itu hukumnya haram dan najis mughalazah. Kenapa Allah ciptakan itu babi di dunia ini? Hanya Tuhan yang kada usah menciptakan kan? Terserah Tuhan ya Allah. La yusalu amma yaf'alu. Allah tidak berhak kada perlu ditanya. Kita nang makan babi makanya ditanya kenapa jadi kamu makan babi? Allah menciptakan babi itu terserah Tuhan ya. Teman kalau hikmahnya supaya itu ujian bagi orang beriman. Ujian bagi orang beriman. Coba biarlah tulak ke pasar-pasar di daerah nang mana itu Batak itu ada pasar Tomohon kan itu ada orang menjual daging kelawar, daging babi, daging anjing nang sudah dipotong-potong nih. Kita bisa bagian di situ sebagai seorang muslim. Kita ke pasar itu duit kita misalnya kada banyak juga, hendak nukar daging sapi larang, nukar daging babi murah misalnya. Nah itu diuji iman kita. Amun kita kada tahan, ya nukar sama daging babi temurah mana nyaman ya itu ujian bagi orang beriman. Nah jadi amun kita beriman ini berpilih juga lah.
Kita pilih nang halal. Biar aja nuka diwakaring kan. Mau nuka daging sapi misalnya, jangan nuka daging babi. Sahabat karing jadi hijau ya Allah. Atau ada biwak so. Nah itu kita lebih memilih nang halal daripada nang haram gitu nah. Gawiannya apa? Gawian apa? Cari babi. Kalau orang Islam kan nyata haram. Orang Islam berjualan babi itu kan berjualan najis. Berjualan najis itu hukumnya haram dan duitnya haram juga. Jadi bila inya babarian kepada kita dan berbagi duit nih. Kita tahunya menjual babi, kada boleh kita memakan duit kan kada memakan duit bang lah. Kayak amun supaya inya kada tersinggung terima aja duitnya, betul bakar. Bakar duitnya. Jangan kita gunakan dah. Nah, amunnya inya orang kafir bang, orang kafir nih. Tuh kita tuh orang Islam tadi, orang Islam juga inya gawinya berjualan babi. Itu haram ya Allah. Orang kafir bang berjualan babi. Inya memberi kita duitnya haram juga. Haram juga. Nah, inya orang kafir inilah memberi ke kita boleh menerima pemberiannya kalau dilihat di segi agama Islam, gawian ini menurut Islam halal. Contoh, kayak orang Kristen misalnya lah, inya nih berjualan baras. Kan berjualan baras tuh dipandang di segi hukum Islam halal kalau inya memberi duit ke kita hasilnya berjualan baras, boleh kita nerima. Tapi kalau inya orang kafir nih berjualan sabu itu kan haram tuh dijual karena memabukkan, duitnya beri kita haram kita nerima. Atau inya berjualan babi itu kan najis, haram, memberi ke kita kalau boleh kita nerima. Tapi kalau gawe ini halal aja dipandang di segi syariat Islam, walaupun inya kafir memberi kepada kita halal aja kita menerima, boleh aja kita menerima. Nah itu. Kada boleh juga ya orang Islam ke orang kafir kah? Bila pegawaiannya itu nang haram, juga haram, kita kada boleh menerima. Maksudnya kada boleh memakan nang hasilnya itu. Amunnya supaya ia kada tersinggung, terima aja, itu bakar duitnya. Nah, jangan dia dapat nyem bakar lah. Kalau fatwa nang guru nang syarani yang di Kampung Melayu itu bisa dibakar lalu. Rumah tuh lah. Di sini guru sombol berkisah rumah dibangun dengan duit yang haram, maka sudah megah rumahnya betul tolong tuh bisa dibakar rumah tuh kalau dia apa-apa nah, itu nang ujar guru anang syarani di Kampung Melayu tuh sidin kalau masalah harta haram itu dasar keras bang, dasar dibakar tuh bang. Kalau menurut nang kisah ya bang lah, wallahu alam bujur katanya menurut kisah, cuman kawan Jepang dipercaya guru sekompol itu kan banyak juga orang-orang pejabat datang kepada sidin bahdiah. Nanti menteri-menteri mesti dia. Sidin terima. Sidin ini baik lawan tamu. Cuman menurut kabar tuh Sidin salukut. Sidin tahu itu duit haram. Sidin salukut, tahulah salukut lah. Sidin bakar. Apalagi orang wali Allah Taala telah bila mencium duit haram itu bau busuk. Tahuan. Atau ada juga diberi Tuhan keistimewaan orang wali Allah Taala nih. Ini orang dijaga Allah Taala. Ini duit haram, bila hendak menyapa itu bergerak urat di sini nah, tak bergerak. Itu menunjukkan duit itu ada halal. Atau bisa dari segi mencium bau bangkai, bau busuk. Jadi kau membedakan orang yang sudah dibersihkan hati. Kau membedakan itu. Amun kita nih kan kada kau membedakan ya kalau amun kita kada tahu orang tuh memberi kita kada tahu itu halal aja bagi kita. Halal aja al halalu ma juhila asluhu. Arti halal itu nang kada diketahui asalnya. Contoh misalnya kita kada kenal orang itu datang ke tempat kita. Nah, jangan beri duit. Kita kada tahu gawiannya, kada tahu asal duitnya, halal aja. Tapi yang kita takuni lah, makanya kalau sudah ditakuni, mungkin kita takuni pian di mana dia perolehan duit ini? Aku bercari. Nah, pagawian pian aku berjualan sabu-sabu. Nah, jadi haram, mam. Tahu sudah asalnya. Tapi lamun kita kada tahu asalnya, itu halal aja ya bagi kita. Walaupun misalnya gawiannya haram, tapi kita kada tahu asalnya. Tapi mau kita tahu asal gawiannya haram, nah, udah boleh ham. Nah, cara menghilangkannya apa? Cara menghilangkannya yaitu hilangkan dulu benda najisnya dengan air.
lalu basuh dengan 7 kali basuhan, 1 kali dengan air tanah dan 6 kali dengan air mutlak. Contoh misalnya lah anjing beherak misalnya di pelatar kita, di ambin namanya Allah, ambin kami nyambet pelatar. Nah, tahinya nih atau kamihnya nih, kita tahu itu tahi anjing atau kami anjing. Kita buangi dulu bendanya tuh, entah dengan sabut kah, dengan kertas kah, dengan banyu kah, hilang kalau bendanya tuh. Nah, hanya kita 7 kali basuh ulang, 7 kali simbur bisa juga, 1 kali air nang bercampur tanah. Dan nang bagusnya air nang bercampur tanah ini pada basuhan yang pertama. Amun basuhan yang terakhir boleh aja Bang, cuman riget pulang ya oleh tanah, kan namanya air bercampur tanah. Jadi ada tahi anjing atau kami anjing tadi, kita buangin dulu bendanya, Imbak kita buangi bendanya, itu bakasnya tuh masih ada najisnya, najis mughalazah, najis berat, makanya sampai 7 kali. Nah, kita ambil misalnya banyu segayung halus ya. Nah, air mutlak nih, cibuk di sumur kami sekarang ambil. Kita campuri tanah, barang sesendok 2 sendok tanah, kita aduk di dalam gayung itu sampai keruh. Nah, yang batu air yang mencampur tanah tuh kita simburakan nang bekas nang tahinya tadi. Coba kita buangin, emang udah tahi kami itu. Itu yang pertama, satu kali dah. Ambil pulang banyu nang hanyar, simbur pulang. Ini banyu biasa sudah tadi mencampur tanah yang pertama. 2 dah. Ambil pulang, simbur pulang 3, ambil pulang, simbur 4, ambil pulang, simbur 5, ambil pulang, simbur 6, ambil pulang, simbur 7. Sampai 7 kali hanya hilang najis mughalazah saking beratnya nih. Najis anjing, najis babi. Nah, itu cara menghilangkan najis itu. Nah, yang paling bagus di sini basuhan yang pertama dengan air tanah. Nah, amun terakhir basuhan dengan air tanah boleh aja Pang, sah aja Pang, hilang emang najisnya, cuman apa ada pulang rigetnya, riget bekas tanah tadi kada najis Pang. Jadi supaya bersih kena terakhirnya, nah banyu nang campur tanah atau pendahuluan membasuh gitu. Dan kita membuang najis ini karena perlu pakai niat. Kalau misalnya sahajaku menyimbur najis ini karena Allah, biar kada berniat gen saja. Maju kita beristinja bahasa ya, kada usah berniatan saja, maksudnya sahajaku bebasuh bakami wajib karena Allah Taala. Kada perlu nih toh. Kalau mau menghilangkan najis ini kan perlu berniat. Hilang aja najisnya. Berarti kalau kada perlu berniat, hilang aja najisnya. Mau najis, seandainya orang kafir kan main membuangi dengan cara kayak itu, hilang najis. Walaupun kada orang Islam, kita pembantu, ada bisi pembantu orang kafir, nang ya kita tuh basahakan tuh bakas nang tahi anjing itu, nah buangi dulu tahinya, batu 7 kali basuhan, 1 kali air bercampur tanah. Inya sah basuhannya, walaupun inya kafir, karena kada perlu kepada niat menghilangkan najis itu. Nah, jadi tadilah kalau anjing babi itu seikongan tuh najis, bulunya najis, tahinya sudahnya ya Allah, peluhnya. Nah, kecuali kayak ini, anjing itu awaknya kering. Kita nih kering juga, tangan kita kering. Misalnya ada anjing kita japai, misalnya anjing kita japai, kada perlu juga menjapai lah, ini kisah memadang hukumnya aja. Ini anjing misalnya contoh, nah kita japai, inya kering awaknya, kada basah, kita kering juga, itu kada meninggalkan najis di tangan kita. Tapi kalau tangan kita basah, pas paluh kan misalnya tangan kita,
Ada anjing lewat, anjingnya karing, awaknya anjingnya karing, kita tangan kita basah, kita menjapai anjing. Nah, itu berikit nang najis itu ke tangan kita nang basah nih. Maka najis mau balas tangan kita nih. Hah? Kucing itu kada najis, suci nang kucing itu suci. Keseluruhan liur-liur. Nah, kecuali tahinya najis. Nang nyata itu kaminya najis, tapi kamun awaknya tuh suci. Artinya kita menjapai tangan kita basah itu kada apa-apa, kada meninggalkan najis. Kecuali bulunya lah. Kan binatang tuh binatang suci, kayak kucing tuh binatang suci. Tapi kalau sudah terpacul bulunya, nah bulunya tuh najis nang terpacul tuh. Tapi bulunya masih berikit di awaknya tuh suci. Nah, jadi kita tadi menjapai anjing tadi. Nah, anjingnya karing, tangan kita basah, itu tangan kita bernajis. Atau sebaliknya, tangan kita karing, awak anjing basah, mungkinnya imbah kehujanan kah, awaknya basah, kita japai dengan tangan kita yang kering ini. Itu tangan kita bernajis juga. Karena tangan kita ini karena menjapai basah awak anjing berikit juga. Nah, membasuhnya dengan 7 kali basuhannya, dengan air yang dicampur tanah sekali tangan kita nih. Nah itu. Tapi kalau anjingnya kering, kita menjapai. Tapi kan perlu juga menjapai, menak kopi aja deh. Itu kata meninggalkan najis. Apalagi misalnya anjingnya basah, kita basah. Oh nyata benar tuh meninggalkan apa najis. Tapi ya anak anjing juga ya, anak marah kirinya kita sepak. Jangan disepak, kada boleh. Jangan ada mamanya anjing kan jangan disepak, apalagi anaknya anjing. Jepit ada tasan najis itu jadi sepak aja. Jangan disepak kesian ya. Jadi anjing ini ada kisah bahari seorang penzina, perempuan ini gawinya hari-hari tolah bejina jadi pelacur. Tapi karena ini jalan menetamu anjing, ya anjing bisa air menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ada kasih sayang di hatinya, marah sama binatang makhluk Allah Ta'ala aja. Dipaculnya sepatu botnya nih, dicibakan banyu di sumur, dikinum makan banyu kepada anjing, diterima Tuhan amalnya itu kan lah, dihapus Tuhan dosanya nang bezina tuh masuk surga. Seorang perempuan bezina itu kisah di zaman Bani Israel bahari. Ada juga orang nih perempuan nih bagaduhan kucing di rumah, cuman kucingnya nih dikurungnya lawas, dikurungnya kada diberi makannya, entah itu kayaknya kada ingat kah memang mesti ngajar dikurungnya sehingga kucingnya mencakar-cakar lantai ini karena kelaparan, maka perempuan itu dimasukkan ke dalam neraka. Karena zalim kepada kucing. Nah anjing itu walaupun anaknya jangan disipak, kita aja bijauh. Nah kalau babi bunuh aja babi sunat dibunuh, tapi kalau anjing haram dibunuh walaupun dia binatang najis. Anjing tuh jangannya bocap lah. Aku kan kada akon manusia aja jadi anjing ya. Ini kehendak Allah Ta'ala aja nya. Ini takdir Tuhan nya. Aku ridho aja dengan takdir Tuhan. Nah, kan ada juga kalau anjing masuk surga, anjing Ashabul Kahfi. Namanya Kitmir namanya. Nah, anjing Ashabul Kahfi ada. Ini 7 orang pemuda yang berhijrah menyelamatkan imannya, 4 juga anjing. Nah, anjing masuk surga nih. Nah jadi kayak itu caranya lah. Cuman jarang diopang tetamui lah. Ulun pernah ulun kisahkan nang sandal ulun hilang di bawah anjing, pernah kan ulun kisahkan di sini atau di mana? Di sini pernah di mana lain belum. Ulun sandal nih hilang sebelah ya. Sekalinya malam-malam anjing kulilit-kulilit di muka rumah tuh. Jadi ulun menyangka anjing membawa, pas didapat tekan di belakang rumah sebelah sandalnya nih, dan ulun menyangka itu anjing membawa. Manusia kan misalnya kedua belahnya lah. Dan biasa anjing itu membawa pakai gigi, dan gigi itu ada liurnya. Jadi ulun ambil aja tuh yang sandal ulun tuh, lalu membasuh tadi dengan 7 kali basuhan. 1 kali air bercampur tanah. Nah, kalau kita membasuhnya di batang di banyu, lah itu dengan air dicampur tanah dulu misalnya sekali sandal tadi. Kita kuboy dengan air campur tanah.
Imbah tuh sandalnya tuh kita coba pakai lagi ke banyu gunjah 6 kali. Nah sama tuh 6 kali basuhan dia di bawah banyu. Nah ada amun anu kan mau kade di sungai kan pakai disimbur ya Allah 6 kali simbur 1 kali ya dicampur tanah. Tapi membasuhnya di batang di banyu. Nah yang pertama tuh simbur dulu dengan air dicampur tanah sekali. Imbah tuh masukkan nyalamakan ke dalam banyu gunjah 6 kali. Nah itu sama 6 kali basuhan. Itu caranya tuh. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sampai sudah setengah jam lewat. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.